Halo profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang public relation, saya akan sharing saat ini tentang apa saja yang dibutuhkan sebagai seorang public speaker. Bagi sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Public speaking, dia nanti akan mempengaruhi apa saja, mempengaruhi image. Nah, image siapa? Tergantung ya, apa yang dikomunikasikannya. Bisa image perusahaan, bisa image pribadi, atau image suatu organisasi, image-nya. Nah, itu ya mempengaruhi nanti. Yang kedua, mempengaruhi brandingnya, branding dari produk yang Anda tawarkan, jasa yang Anda tawarkan. Supaya apa kesan yang muncul ketika Anda berkomunikasi melalui diri Anda, nanti berbicara kepada siapa, kita akan lanjut lagi. Jadi Anda paham, tentu berbicara sini kepada publik. Public speaking berarti di situ ada unsur publik. Nah, siapa itu publik? Nah, publik itu bisa kita definisikan secara sederhana adalah mengenai orang ya, atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta hubungan dengan atau mempengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Nah, itu ya. Ada juga menyebutnya, Frank and Jeffkins menyebutnya publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Nah, itu ya. Sedangkan Dozier and Grunig disebut begini, publik adalah individu yang mendeteksi suatu masalah, membicarakannya dan melakukan tindakan tertentu untuk mempengaruhi organisasi. Nah, itulah gambaran dari publik. Jadi publik itu pihak-pihak yang mempengaruhi terhadap organisasi. Jadi intinya publik itu ya, siapa publik itu? Publik itu adalah yang dapat mempengaruhi terhadap organisasi, baik di perusahaan atau pemerintahan. Bicara public speaking berarti Anda mesti tahu siapa itu publik Anda. Tadi secara teorinya udah jelas ya. Nah, publik itu dibagi dua, ada publik secara internal dan publik secara eksternal. Maksudnya internal organisasi atau eksternal organisasi. Kalau bicara internal organisasi berarti bagian dari perusahaan. Itu siapa saja? Anda berbicara kepada karyawan Anda, employee Anda, ya, karyawan Anda. Dan juga berbicara kepada shareholder Anda, pemilik modal Anda. Nah, itu internal perusahaan kita atau organisasi kita, begitu ya. Nah, berbicara kepada eksternal. Nah, publik yang kategorinya eksternal. Di situ bisa ada komunitas. Nah, komunitas di sini ada komunitas non-profit juga ya. Di sini ada donor, ada legislator, ada volunteer. Nah, bisa kan gitu ya eksternal kita. Nah, juga bisa juga eksternal di sini siapa? Ya customer kita kan ya, customer atau government gitu ya, atau special group atau para supplier. Atau siapa? Serikat. Nah, serikat buruh yang besar kan gitu ya. Nah, para stakeholder kita ya, investor kita. Atau juga kontraktor kita. Nah, komunitas atau juga asosiasi-asosiasi dari perusahaan yang kita satu grup ya, bagian dari misalnya asosiasi perbankan, asosiasi industri apa kan begitu ya. Nah, disitulah Anda mesti berbicara kepada mereka, berbicara kepada internal ya, publik internal dan publik eksternal. Nah, disinilah membutuhkan suatu keahlian sahabat sekalian. Jadi ketika Anda sudah memahami publik, nah sekarang apa itu public relation? Nah ya, sederhananya kalau disingkat ya, hubungan dengan masyarakat kan gitu. Nah, masyarakat siapa? Ada internal, ada eksternal. Nah, secara konsepnya menurut World Assembly of Public Relation disebutnya bahwa public relation atau PR adalah seni dan ilmu sosial yang menganalisa ya kecenderungan, memprediksi akibat ya, memberikan saran kepada pemimpin perusahaan dan melaksanakan program tindakan dan tindakan yang disebut rencana dan yang melayani kepentingan organisasi maupun masyarakat. Nah, itu sederhananya. Ada juga yang mengatakan bahwa public speaking adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Nah, ingat tadi ada internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Nah, itulah jadi jelas ya sahabat sekalian bahwa public speaking berkomunikasi. Jadi bagaimana memberikan kesuksesan gitu ya. Nanti Anda boleh hebat, tapi kalau salah berkomunikasi dengan publik bisa bahaya sahabat sekalian ya, bisa hancur suatu perusahaan. Sasaran utama untuk manajemen PR adalah bagaimana
Anda di sini membangun hubungan yang lebih baik, ya, lebih harmonis dengan stakeholder Anda yang utama, ya, internal maupun eksternal Anda. Nah, itu dia ya. Lalu mengembangkan, ya, tanggung jawab menjaga hubungan, ya, dengan para investor, para financial agen-agen pemerintah dan semua level, ya, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok lingkungan, kelompok kepentingan lain serta tenaga kerja yang semakin beragam. Nah, jadi mengembang hubungan di sini, ya, membangun hubungan yang semua menjadi lebih baik. Nah, jadi sukses dari PR di sini tentunya kalau dia namanya profit organization atau perusahaan yang profit, ya tentu akan terjadi pembelian lebih banyak, ya, terjadi produk, ya. Lalu ada yang banyak juga investasinya akan meningkat, lalu disupport oleh para pengatur, ya, perundang-undangan. Nah, kalau dia non-profit organisasi, dia mendapatkan donor, dapat donasi banyak dari para stakeholdernya, kan begitu, ya. Lalu juga bisa pengaruhi para volunteernya dan juga membershipnya makin banyak. Kalau dia pemerintah, tentunya di sini harapannya public speaking dari public relation dari pemerintah itu meningkatkan, ya, pembayar pajak, kan begitu, ya, karena tanggung jawabnya supaya publik lebih berpartisipasi dan jelas sedang apa yang dilakukan pemerintah. Jadi itu faktor suksesnya. Nah, oleh karena itu skop pekerjaan dari PR, ya, pertama, ya, berbicara kepada umum tadi, ya, berkaitan dengan aturan-aturan yang ada, bagaimana perusahaan tadi, ingat tadi ada 3 bagian, ya, apakah dia perusahaan swasta atau dia non-profit kayak LSM atau dia pemerintah. Nah, tergantung, ya, skopnya. Yang penting juga dalam rangka apa? Krisis komunikasi. Jadi bagaimana mengkomunikasikan di sini, ya. Kemudian juga mungkin juga dalam rangka ada membangun hubungan dengan para investor, ya, bangun hubungan dengan investor, menjelaskan apa yang perkembangan yang ada. Atau juga bisa kaitan dalam rangka PR karena ada merger atau akuisisi. Nah, di sini ya penting, ya. Yang berikutnya bisa juga kaitan dengan dalam rangka branding atau corporate identity di sini, ya. Atau marketing program, media relation atau publicity. Nah, kalau dikaitan pemerintah, dia bagaimana dia menjelaskan secara umum. Nah, itulah beberapa skop-skop dari pekerjaan dari PR dan juga sasaran utama dari PR. Tonton sampai selesai video ini dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan video untuk pengembangan diri Anda. Sasaran dan fungsi dari manajemen PR. Nah, pertama diketahui, ya, Anda membangun hubungan yang lebih baik dengan para stakeholders ini, baik internal maupun eksternal. Lalu mengembang tanggung jawab menjaga hubungan dengan para investor atau analis financial dan pemerintah di semua level, kelompok masyarakat, kelompok lingkungan, kelompok kepentingan lainnya, serta tenaga kerja semakin beragam. Jadi tanggung jawab di sini. Nah, tentu nanti bagaimana supaya sukses dalam berkomunikasi, ya, PR di sini. Tentu kalau Anda sebagai perusahaan swasta begitu, ya, tentu nanti bisa menguntungkan perusahaan di sini. Yang perusahaan di mana orang akan meningkat pembeliannya pada produk kita, lalu ada orang akan banyak nyimpen stok lebih banyak, kan gitu, ya. Dan juga mendukung peraturan yang jauh lebih baik lagi bagi penulis kita. Nah, kalau Anda sebagai non-profit organization, maka begitu Anda melakukan PR dengan baik, ya, misalnya Anda sebagai LSM mendapat donasi makin banyak, ya, volunteer banyak mau terlibat, jadi membershipnya makin banyak. Nah, manfaat ketika Anda sebagai bagian pemerintah, maka di sini akan meningkat pembayaran pajak, ya, dari masyarakat kepada pemerintah karena Anda semua terbuka sebagai pejabat pemerintah, menyampaikan program pemerintah dengan jelas. Jadi itulah mengenai manfaat, ya, teman sekalian terkait dengan PR. Tujuan PR jadi di sini adalah bagaimana membangun, ya, mutual understanding, saling pemahaman antara perusahaan dengan publiknya. Publik dua, ya, ada internal ada eksternal. Membangun corporate image Anda, ya, membangun opini, pendapat kepada organisasi Anda, dan akhirnya membangun goodwill, ya, dan corporation-nya. Jadinya baik, semuanya menjadi jauh lebih bagus. Nah, oleh karena itu di sini Anda harus membangun namanya membangun, ya, bagaimana komunikasi dua arah dan seterusnya dengan baik, kan begitu. Sehingga tujuan perusahaan menggunakan PR ini membuat terjadi relasi yang baik dan saling menguntungkan. Sekarang sahabat profesional sudah memahami, ya, apa itu konsep secara public relation, apa saja secara total. Ada public, kan begitu, ada relation, bangun hubungan.
Hubungan supaya apa? Bisa saling percaya. Nah, tergantung di sini ya. Ada dua, public itu dua, ada internal, ada eksternal yang harus kuasai. Kalau internal itu yaitu para shareholder Anda dan juga yaitu karyawan Anda. Kalau di luar ada banyak ya. Kalau di luar Anda itu bisa customer Anda, ada LSM, ada pemerintah di sana, ada pemilik modal, investor, kemudian juga ada pemerintah yang mengatur semuanya. Jadi ini harus dibangun. Jadi pahami tujuannya ya tadi ya. Fungsi Anda sebagai PR sudah ketahuan di sini, membangun hubungan dan saling percaya. Nah, akhirnya efeknya kalau Anda sudah mampu bagus hubungan percaya, kalau Anda perusahaan, maka akan terjadi ya peningkatan pembelian produk Anda ya. Akhirnya profit Anda meningkat begitu ya kalau Anda sebagai perusahaan swasta. Nah, kalau Anda sebagai pemerintah, makin banyak ya masyarakat terlibat dalam proses pembayaran pajak karena Anda terbuka, tidak ada yang korupsi dan sebagainya, terbuka pemanfaatannya digunakan. Nah, ketika Anda non-profit ya seperti LSM begitu ya, akan banyak dapat dukungan para donatur ya. Kenapa? Anda menceritakan, mempublikasi apa yang Anda lakukan, dan juga banyak volunteer terlibat dan juga menyenangkan bagi semua pihak. Jadi tergantung kepentingan di sini. Oleh itu sahabat sekalian, sekarang Anda sudah paham, semoga Anda akan mendapat pengertian baru dan sukses menjalankan fungsi Anda sebagai PR profesional. God bless you.